Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Raditya Avanindra Mahaputra, selaku Ketua Divisi Pementasan dan Kebudayaan, dan rekan saya, Nyoman Cynthia Krisniani Oktaviana, selaku Wakadif Pementasan dan Kebudayaan. Oke, jadi di sini kita mau membacakan fungsi kerja dan program kerja yang akan kita lakukan selama setahun ke depan. Nah, latar belakang kebutuhan adanya divisi ini adalah adanya kebutuhan untuk mengembangkan komponen-komponen kebudayaan Bali seperti seni tabuh, seni tari, tata rias, bahasa, seni rupa, cerita, dan sebagainya. Dan yang nomor 2, adanya kebutuhan untuk memfasilitasi pementasan-pementasan MGG. Nah, untuk deskripsi boleh dijelaskan oleh Nyoman Cynthia? Untuk deskripsinya, jadi Divisi Pementasan dan Kebudayaan adalah suatu divisi yang bertanggung jawab atas segala pementasan yang diikuti ataupun diselenggarakan oleh MGG, kecuali Dies Natalis dan Festival Tari Bali, serta bertanggung jawab dalam pengembangan kebudayaan Bali di MGG dan pengenalan kebudayaan Bali keluar MGG. Nah, Divisi Pementasan dan Kebudayaan ini adalah ruh yang mempertahankan Taksu MGG sebagai unit kebudayaan Bali. Lalu kita mulai penjelasan dari fungsi kerja dulu. Pada nomor pertama, fungsinya yaitu menawarkan dan menyediakan jasa pementasan. Dengan bentuk kegiatan, pertama, menawarkan serta menerima tawaran mengenai jasa pementasan. Kedua, menyediakan dan memperbaharui katalog kesenian tari di MGG. Nah, untuk parameter ketercapaiannya sendiri, untuk poin A yaitu seluruh permintaan pementasan dapat terfasilitasi sesuai dengan SOP. Untuk poin B, MGG mengikuti minimal 3 pementasan di luar MGG. Untuk fungsi kerja ini dapat berkoordinasi dengan Medprom, eksternal, dan koordinator kesenian. Lanjut kepada fungsi kerja yang kedua, yaitu bekerja sama dengan divisi eksternal, divisi media informasi, dan promosi untuk membuat SOP permintaan pementasan. Jadi, SOP pementasan ini sebenarnya dibuat langsung oleh divisi pembut, namun untuk pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan divisi-divisi yang tadi telah disebutkan. Nah, kegiatannya yaitu membuat SOP pementasan. Sedangkan untuk parameternya sendiri, yaitu terdapat satu buah SOP pementasan yang akan dilaksanakan selama kepengurusan. Dapat berkoordinasi dengan eksternal dan Medprom. Lalu untuk poin ketiga dalam fungsi kerja, yaitu mendampingi dan memfasilitasi pementasan MGG. Untuk SOP-nya, mohon dijelasin dulu SOP-nya. Oh ya, untuk SOP-nya pertama, kita nanti nerima penerimaan job melalui eksternal, melalui divisi eksternal. Kemudian, divisi eksternal dapat melaporkan tawaran tersebut kepada divisi pementasan. Setelah itu, divisi pementasan akan menawarkan tanggal atau menanyakan tanggal kepada klien. Setelah apabila tanggal tidak disanggupi, kita akan menanyakan tawaran tanggal yang lain, dan apabila tidak terpenuhi maka tidak dapat dilanjutkan. Tapi apabila menemukan tanggal yang tepat, maka pementasan akan meminta katalog kepada Medcom, yaitu berupa katalog tarian. Nah, katalog tarian ini akan ditawarkan kepada pemohon. Setelah itu, pemohon akan menentukan pilihannya. Lalu, divisi pembut akan mengecek apakah penari tersedia ataupun tidak. Apabila penari tidak tersedia, maka pembut akan memberikan pilihan tarian lainnya. Tapi apabila tersedia, maka akan masuk ke negosiasi harga. Nah, apabila harga sesuai dan fee pentas lebih dari 500K, maka dibutuhkan kwitansi resmi yang menggunakan materai. Nah, kalau misalnya kurang dari 500K, kwitansi langsung diberikan ke bendahara dan pemohon. Oke. Selanjutnya, untuk poin ketiga. Untuk poin ketiga yaitu ada fungsi kerja yaitu mendampingi dan memfasilitasi pementasan MGG.
Nah, kegiatannya ini tuh ada mempersiapkan kostum, mempersiapkan perias penampil, mempersiapkan sarana pendukung seperti lagu ataupun alat musik yang akan digunakan ketika tampil, dan juga memastikan ketersediaan akomodasi, baik berupa konsumsi dan transportasi bagi para penampil. Untuk parameternya sendiri, untuk poin A dan B yaitu diharapkan seluruh kostum dan perias penampil dapat tersedia. Lalu untuk poin B, yaitu seluruh sarana pendukung dapat tersedia, dan untuk poin C, seluruh ketersediaan akomodasi dapat tersedia. Untuk fokus kerja ini dapat berkoordinasi dengan koordinator kesenian. Kemudian ada fungsi kerja nomor 4, yaitu melakukan koordinasi dengan koordinator kesenian dalam menunjuk penampil-penampil pentas. Nah, kegiatannya ini tuh divisi pembut akan menunjuk penampil-penampil pentas berdasarkan saran dari koordinator kesenian. Untuk parameternya, diharapkan seluruh penampil pentas dapat ditunjuk langsung oleh divisi pementasan. Fungsi kerja ini dapat berkoordinasi dengan koordinator kesenian dan juga internal. Selanjutnya, ada fungsi kerja nomor 5, yaitu merancang dan melaksanakan agenda peningkatan kebudayaan Bali, baik di luar seni tari maupun seni tabuh. Untuk kegiatannya sendiri, ada 4, yaitu pertama MGG Duek, terus ada MGG Kosmek, ada Mukbang, dan ada Kosmek Update. Nah, ini akan dijelaskan langsung nanti oleh Tugus di bagian program kerja. Untuk parameternya, yaitu sesuai dengan parameter masing-masing program kerja, dan dapat berkoordinasi sesuai dengan koordinasi masing-masing program kerjanya. Lalu untuk poin 6, fungsi kerja, yaitu divisi pembut bertanggung jawab menarik umpan balik dari massa atas kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan, serta dilaporkan kepada Ketua MGG. Kegiatannya itu menarik umpan balik di setiap akhir program kerja yang dilaksanakan oleh divisi pembut, baik dengan formulir online maupun offline. Untuk parameternya, terdapat satu formulir yang diisi oleh minimal seluruh partisipan, jika kurang dari 10 orang, atau 10 orang masa MGG jika partisipan lebih dari 10. Dan dilaporkan langsung kepada Ketua MGG untuk tiap program kerja yang sudah terlaksana, dan dapat berkoordinasi dengan BP. Selanjutnya, dilanjutkan. Ya. Nomor 7, melaporkan perkembangan dan kondisi anggota divisi kepada Ketua MGG. Jadi bentuk kegiatannya adalah melaporkan perkembangan dan kondisi anggota divisi pada saat rapat BP. Parameter ketercapaian dari yang nomor 7 ini dilaporkannya perkembangan dan kondisi anggota divisi pada setiap rapat BP. Nah, koordinasinya dengan BP. Nomor 8, melaporkan keberjalanan fungsi kerja secara berkala. Nah, bentuknya melaporkan keberjalanan fungsi kerja saat rapat BP atau jika diminta oleh Sekjen atau Ketua MGG. Nah, parameter pencapaiannya adalah dilaporkannya keberjalanan fungsi kerja setiap rapat BP atau jika diminta oleh Sekjen atau Ketua Ketua MGG. Koordinasinya dengan Ketua MGG, Sekjen, dan BP. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk program kerja yang sesuai dengan tadi fungsi kerja nomor 5. Nah, nomor 1, nama kegiatannya MGG Duek, deskripsinya adalah edukasi kebudayaan Bali kepada massa internal maupun eksternal melalui platform media sosial yang dimiliki oleh MGG, contoh Instagram, official account, Line, dan lain-lain, bahkan YouTube. Nah, parameter ketercapaiannya adalah terdapat 5 artikel tentang kebudayaan Bali dan atau bahasa Bali pada semua platform media sosial MGG. Nah, estimasi biayanya karena digital, jadi kita tidak masang estimasi biaya, anggapannya 0. Lalu waktu pelaksanaannya selama masa kepengurusan. Jadi kita bakal posting di akhir bulan, setiap bulan, mulai dari setelah pelantikan. Nomor koordinasinya dengan Medprom. Nah, yang kedua, Cosmex. Cosmex itu singkatan dari kostum dan make up. Deskripsinya adalah edukasi tata rias kostum dan make up kepada massa internal MGG. Nah, parameter ketercapaiannya ini dilaksanakan 1 kali selama masa kepengurusan. Estimasi biayanya sekitar 250.000 atau lebih. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan saat PPAB dan setelah PPAB. Dapat bersamaan atau mengisi malam MGG-an. Gitu. Koordinasinya dengan koordinator kesenian dan divisi internal. Yang ketiga, mukbang atau singkatannya MGG mau makan bareng. Deskripsinya adalah acara pelestarian kebudayaan Bali dalam bentuk masakan tradisional gitu.
parameter ketercapaiannya dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam masa kepengurusan. Nah, estimasi biayanya 200.000, waktu pelaksanaannya saat PPAB atau setelah PPAB, dan itu sama kayak yang Kosmek, bisa dilakukan saat mengisi malam MGG-an. Koordinasinya dengan divisi internal. Lalu yang keempat, Kosmek update. Ini adalah lanjutan dari kegiatan Kosmek, tapi di sini kita untuk peremajaan alat kosmetiknya. Jadi deskripsinya adalah membersihkan, merapikan alat makeup MGG, serta melengkapi kebutuhan makeup yang sudah kadaluarsa atau habis terpakai. Nah, parameter ketercapaiannya itu dilaksanakan setidaknya 2 kali. 2 kali itu pertama sebelum FTB dan yang terakhir sebelum sertijab yang BP yang baru. Nah, estimasi biayanya 300.000 setiap kali update, lalu dilaksanakannya selama masa kepengurusan. Koordinasinya dengan koordinator kesenian dan DRT. Yang terakhir adalah pentas angkatan termuda. Jadi deskripsinya mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi penyelenggaraan pentas angkatan termuda gitu. Parameter ketercapaiannya pentas terlaksana 1 kali sesuai waktu yang ditentukan nanti oleh koordinator kesenian. Dana yang dibutuhkan sekitar 500.000 dan dilakukan di akhir periode kepengurusan bersama dengan sertijab. Di sini koordinasinya dengan koordinator kesenian dan BP. Ya, mungkin cukup segitu dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ida Bagus Raditya Manindra Mahaputra selaku Kadif, dan teman saya Nyoman Cynthia Krisniani Oktaviana selaku Wakadif Pementasan dan Kebudayaan. Kami pamit mundur diri. Salam Anjali. Om Swastiastu.